Terima kasih Anda masih dalam program Dialog iNews Jabar dan kita masih berbincang pada kesempatan kali ini bersama Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Kadiskar PB Kota Bandung Bapak Gun Gun Sumaryana. Dan pemirsa tentunya penting untuk kita bagaimana memitigasi tidak hanya soal penanganannya, soal kebakaran ataupun juga kebencanaan, tetapi juga mitigasi juga menjadi sangat penting. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Kadiskar PB Kota Bandung menyatakan bahwa rekan-rekan dari Diskar PB Kota Bandung juga terus melakukan upaya edukasi kepada masyarakat di aparat kewilayahan bagaimana memitigasi soal kebakaran dan juga soal kebencanaan ini. Tapi tentunya juga ada kendala-kendala tertentu dalam proses-proses yang biasa mungkin dihadapi. Nah, Pak Kadis, biasanya apa yang menjadi kendala yang pada saat baik itu secara teknis di lapangan ataupun juga soal pengetahuan masyarakat sendiri soal kebencanaan atau kebakaran, Pak? Ya, kalau sampai saat ini ya menurut pengamatan saya gitu ya. Jadi memang kadang-kadang yang menjadi kendala itu adalah akses jalan. Akses jalan. Akses jalan. Ketika masuk ke jalan-jalan sempit itu jelas akan menghambat juga waktu mencapai ke TKP. Dan kadang-kadang juga kami pernah mengalami adanya gapura-gapura yang memang terlalu rendah. Terlalu rendah, dan akhirnya kan itu menjadi kendala buat kami. Atau kami juga dalam beberapa waktu ke belakang pernah juga mengalami ada mobil yang parkir. Mobil yang parkir cukup menghambat dan memang akhirnya si pemiliknya tidak ada di situ. Itu kan menghambat juga terkait dengan akses dari armada damkar ketika akan ke TKP gitu. Oke, jadi banyak kendala adalah soal akses menuju ke tempat kebakaran ya Pak ya. Betul. Ini mulai dari lokasi gang-gang sempit, jarak yang mungkin antara selang dan juga lokasi kebakaran cukup jauh dan juga ini kendaraan-kendaraan yang terparkir tanpa ada pemiliknya yang menghalangi mobil Diskar PB yang juga cukup besar seperti itu. Dan soal juga menarik tadi personil. Sempat saya bahas, ini ada yang menjadi unggulan itu adalah personil Sri Kandi. Nah, ini masih ada Pak di Diskar PB seperti apa? Masih ada, masih ada. Jadi memang di Diskar PB juga ada pemadam perempuan. Jadi istilahnya di kami disebutnya Sri Kandi. Jadi ada 1-2 orang yang memang sampai mahir terkait dengan mengendarai atau membawa mobil water tanker, mobil pancar. Karena kan tidak semua orang bisa atau paham untuk mengendalikan kendaraan tersebut. Karena seperti kita ketahui di mobil pancar tersebut ada air. Nah itu kan tekanan air, kalau misalkan membawanya tidak paham itu akan membawa guncangan-guncangan yang mungkin bisa juga slip gitu kan. Padahal respon time ke TKP itu kan dibutuhkan waktu yang cukup cepat. Oke, berarti jenis-jenis kendaraannya sendiri cukup banyak nih Pak. Ada apa saja nih Pak? Ada tadi kendaraan penyelamatan. Ada juga namanya untuk menampung air saja. Ada juga mobil pancar. Ada snorkel, ada mobil tangga gitu kan. Di antaranya itu di samping mobil komando dan kendaraan roda 2 untuk melakukan asesmen. Oke, untuk di UPT sendiri kendaraan-kendaraan tersebut yang disediakan apa saja nih Pak? Ya, mobil pancar selalu ada. Di tiap UPT harus ada. Jadi ketika UPT-nya memang memungkinkan untuk kita simpan 3 mobil, ya kita simpan. Seperti di selatan dan di timur itu bisa 3 dan 4 kendaraan karena memang lahannya cukup luas. Tapi di UPT barat, di barat ada 3, di utara ada 2 juga kalau tidak salah. Gitu kan. Apakah juga ada mungkin perusahaan ataupun juga yang memang memiliki kendaraan pribadi untuk pemadam kebakaran yang juga akhirnya acap kali menjadi kerjasama nih Pak, kolaborasi dengan Diskar PB ini? Ada sih beberapa perusahaan yang memang memiliki kendaraan pribadi untuk pemadaman. Tetapi kan tetap biasanya kendaraan-kendaraan kami yang misalnya tetap menangani, kecuali kalau betul-betul di kawasan-kawasan khusus, seperti misalkan di Pertamina atau landasan udara, itu kan mempunyai SOP tersendiri. Nah itu yang selalu kita komunikasikan, batasan kami harus sampai mana, gitu kan? Batasan, terus mereka kewenangannya sampai mana dan seperti apa gitu. Itu kan memang harus dikomunikasikan dengan baik. Seperti pabrik-pabrik juga terkadang punya juga ya Pak? Lapas juga gitu kan. Itu mempunyai treatment khusus yang berbeda gitu kan. Baik. Nah, selain itu juga kalau berdasarkan catatan di 2024 ini Pak, kasus yang cukup signifikan di Kota Bandung terkait
kebakaran ini apa yang paling cukup menjadi perhatian dan juga agak sulit untuk dipadamkan nih Pak? Kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan sempat ada nih Pak, apa namanya seperti gudang triplek. Nah, untuk tahun ini seperti apa? Atau relatif rata-rata ya masih umum-umum saja nih Pak, kebakaran rumah atau sebagainya? Alhamdulillah sih tidak ada yang terlalu signifikan ya. Seperti kebakaran triplek yang menyita energi, Betul. belum TPA Sarimukti gitu kan. Mhm. Yang rada-rada menyita waktu 1-2 hari adalah kebakaran yang kemarin di tempat pembuangan sampah di Cidadap. Itu memerlukan waktu beberapa hari teman-teman untuk melakukan pemadaman. Karena pasti bahan-bahannya yang betul-betul bisa menyimpan bara api. Yang akhirnya kita matikan, tahu-tahu pagi-pagi sudah muncul lagi gitu kan. Nah, kita matikan lagi gitu. Itu menurut saya tahun ini hanya itu yang cukup rada signifikan kebakarannya. Dan relatif cukup kasusnya menurun ya Pak ya di tahun menurun ini. gitu kan, alhamdulillah. Baik. Kota Bandung sendiri sebagai kota aglomerasi, kita tidak tidak memungkiri ada Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, lalu juga Kabupaten Bandung Barat. Nah, itu kan apalagi terutama di perbatasan-perbatasan. Nah, ini bagaimana juga Diskar PB apakah turut serta nih apabila ada kebakaran di daerah-daerah perbatasan antara kota dan kabupaten atau Kota Cimahi kalau kita lihat nih Pak, atau sebetulnya masing-masing sudah ada tanggung jawab sendiri atau seperti apa nih Pak nah, ini dalam kasus tertentu? Saya sangat berterima kasih sekali gitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala pimpinan menugaskan saya di Diskar PB. Jadi luar biasa kerjasama kekompakan Diskar PB itu dan dengan para damkar yang ada di perbatasan. Diskar PB Kota Bandung seringkali menangani kebakaran di Kabupaten Bandung. Karena kan mereka wilayahnya luas sekali. Betul. Contoh di Dago Pakar itu udah beberapa kali. Yang terdekat adalah UPT Utara. Jadi UPT Utara itu sudah beberapa kali menangani kebakaran yang memang itu masuk wilayah di luar Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Ketika ada kejadian kebakaran yang cukup signifikan, kami pun sering dibantu. Triplek tadi, Cimahi KBB datang. Bapelitbang kebakaran, Pemkot Bandung waktu itu. KBB Cimahi datang, gitu kan. Dan begitu pun sebaliknya. Ketika TPA Sarimukti itu karena signifikan sekali, saya rasa itu semua KBB, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, tumplek di sana untuk turut membantu pemadaman di TPA Sarimukti. Wah jadi kerjasama antar wilayah ini juga dikolaborasikan ketika ada hal-hal yang memang cukup besar ya Pak dari skala kebakaran ataupun juga bencanaan ya Pak ya. Baik, menarik sekali. Ini tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berbincang nih Pak. Yang menarik mudah-mudahan nanti sekali lagi mungkin tahun depan ketika sudah ada BPBD ya Pak ya, Pak Gun-Gun bisa ikut andil di sana. Amin. Gimana pimpinan? Baik. Pak terakhir nih dengan tentunya juga begitu banyaknya tanggung jawab dari Diskar BP Kota Bandung dan juga tidak hanya tanggung jawab dari Diskar BP Kota Bandung untuk menangani soal kebencanaan kebakaran, tentunya juga masyarakat harus terlibat secara penuh. Silakan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk perbincangan kita kali ini soal kebakaran dan juga kebencanaan. Mangga, Pak Gun. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada masyarakat Kota Bandung. Karena memang selama ini pada setiap pelaksanaan tugas Diskar PB Kota Bandung, baik di kebakaran ataupun kebencanaan, masyarakat Kota Bandung memberikan keluasaan kepada kami untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga berterima kasih terhadap masyarakat Kota Bandung yang senantiasa berpartisipasi, baik secara masyarakatnya langsung ataupun menjadi relawan-relawan pemadam kebakaran ataupun relawan kebencanaan yang ada di Kota Bandung. Jadi tetap jaga Kota Bandung dari bencana kebakaran ataupun kedaruratan lainnya. Baik. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Kadiskar PB Kota Bandung, Bapak Gun-Gun Sumaryana. Hatur nuhun, Pak Sami-sami. Terima kasih sudah hadir di radio pada kesempatan kali ini, tentunya di iNews Jabar. Dan sehat selalu ya Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat pagi. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama Kadiskar PB Kota Bandung. Jangan lupa untuk bisa menyimak kembali seluruh perbincangan kita melalui YouTube channel kami di iNews di Bandung. Wakil Tur yang bertugas, saya Irfan Budiawan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.